Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai kebingungan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pertolongan, dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberikan berkat dan berlimpahan. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari Minggu ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, ayatnya yang pertama hingga yang ketiga. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya.
Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367 ayatnya yang pertama dan kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di bawah air ataupun di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku MD dari Kidung Jemaat nomor 360.
bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 360, nomor 440, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gentar. Ia duduk di atas perut-perut, maka bumi goyang. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Dia.
Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 446 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Shalom. Waktu jemaat untuk kita minggu tanggal 19 Februari tahun 2023 adalah sebagai berikut. Nama minggu kita hari ini Minggu Estomihi dengan topik Yesus Raja Nasaret Nabadia atau Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Yang kelima, Dewan Diakonia Gerakan Rupiah untuk Diakonia Sosial Kabupaten Makassar. Ketujuh, pelayanan pada hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 yang akan datang, kita mengadakan persembahan ke-8 harta untuk kategori sekolah minggu. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Nomor 8, ibadah atau kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah pada hari Senin tanggal 20 Februari tahun
2023 di wilayah Roma di rumah keluarga RT Siahaan Ibu P. Borusiadian bertempat di gedung sekolah minggu. Di hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023 di wilayah Filipi di rumah keluarga NP Sibarani Inang Pendeta Dr. SRH Borusiadian MTH beralamat di pabrik kertas Goa. Di wilayah Kolose di rumah keluarga Arjono Purba Inang Normawati beralamat di BTN Bina Sarana Residen Blok 4 Moncong Roy. Di wilayah Roma hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023 di rumah keluarga Nyonya Edi Sitorus C. Panjaitan beralamat di gedung sekolah minggu. Semua tempat dan di atas masuk pukul 19 WITA atau jam 7 pagi. Nomor 9 pengumuman. A1 Sidang MPR PGIW Sulsel Barat tahun 2023. Sidang MPR PGIW Sulsel Barat tahun 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 26 Februari tahun 2023, tempat pelaksanaan GKSB Mangkutana, Sulawesi Selatan. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023, Pendeta Resort Pendeta Riz Johnson Simamora STHMM akan berangkat ke Mangkutana untuk menghadirinya dan kembali ke Makassar pada Senin tanggal 27 Februari tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hambanya. A2 Dr. Ripe perbaikan atap dan plafon gereja. A3 pengadaan bibir dan UPD dari keluarga untuk inventaris surya. Catatan: setelah warta Jumat ini di ibadah bahasa Batak, Pendeta Riz Johnson Simamora STHMM Pendeta HKBP Sulawesi Selatan akan memberikan penjelasan mengenai pengadaan bibir dan UPD, demikian juga penggantian keramik di gereja Bolo. Tuhan Yesus memberkati. A4 warta tambahan baptisan pada hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretaris gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota Jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga Jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Untuk minggu ini ada 17 orang, antara lain Nyonya Insinyur M. Sumatupan KR Boru Simanjuta, Nyonya Setua B. Banjarnahor JG Boru Manula, Parulian Boru Pasaribu, Nyonya Setua G. Manurung M. Boru Sinura, Amang Ahamanurung, Nyonya W. Lebaho KR Boru Pasaribu, Nyonya Setua T. Nyonya T. Sekandang N. Boru Barat, Nyonya Setua Katutum Cihab Boru Bardede, Nyonya Setua T. Saragi N. Boru Panjaitan, Nyonya Setua G. Simatupang D. Boru Siregar, Nyonya E. Sitorus C. Boru Panjaitan, Nyonya F. Silaban R. Boru Papahan, M. Tambunan, Nyonya Evane R. Boru Sitompo, Nyonya H. Simanjuta R. Boru Bakara, Yesua Sihotan, Nyonya MP Siritonga F. Boru Samosir. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. J. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 20 sampai dengan 26 Februari 2023. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 10 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian soko talenta atau untuk sekolah minggu dapat kita lihat di daftar yang pada warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian juga daftar penyumbang pengadaan bibel, buku MD,
daftar sumbangan keramik gereja Bulog dan laporan keuangan Januari 2023 dapat kita lihat juga pada warta yang ada di dalam kita masing-masing. Berikutnya, keuangan pemasukan dan pengeluaran. Saldo kita per minggu ini untuk saldo keseluruhan Rp501.954.166. Untuk jadwal kegiatan gereja kita dari 20 Februari sampai dengan 26 Februari 2023 dapat kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing. Sampai sekian jauh warta termasuk kita, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 269 sambil kita memberikan persembahan yang pertama dan yang kedua. Terpujilah nama Allah Bapa yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami bersyukur untuk rahmat dan kebaikan Tuhan yang menunjukkannya Tuhan untuk bersukacita dan datang ke hadiran-Mu di dalam persekutuan kami pada minggu yang berbahagia ini. Bapa yang Maha Baik, kiranya rasa syukur dan pujian kami Tuhan berkenan di hadapan
Dan juga Tuhan ketika kami akan mendengarkan firman-Nya. Tuhanlah yang menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami ya Tuhan dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami dapat dibaharui dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dipuji dan dimuliakan yang nama-Mu ya Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita pada Minggu Estomiti hari ini tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-16 sampai kepada ayat yang ke-21. 2 Petrus pasal yang pertama dimulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat 21. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup di negeri asing atau sebagai perantau tidaklah mudah. Untuk mempertahankan hidup, mau tidak mau para perantau umumnya akan menguasai ataupun beradaptasi dengan budaya setempat. Karena memang hal baru dari situasi yang dia jumpai tidaklah begitu familiar bagi dia. Itu mengapa terkadang orang yang datang ke perantauan itu acap kali dilihat, diasumsi sebagian penduduk setempat seperti terkesan sombong. Tetapi banyak cara, banyak upaya yang dilakukan untuk mempertahankan diri ataupun beradaptasi di tempat yang baru. Namun yang menjadi persoalan ketika orang hidup di negeri asing, kehadirannya di tempat itu diterima sebagai masyarakat pendatang, namun yang menjadi persoalan upaya untuk beradaptasi dalam rangka menghormati budaya yang ia dapatkan ataupun situasi yang baru yang ia lihat, di satu sisi dapat menjadi hal yang menyulitkan bagi dia, atau sebaliknya dia menjadi bergabung dengan budaya yang sebenarnya tidak baik untuk dirinya. Inilah yang mengapa kita sebagai orang-orang yang merantau di suatu tempat bukan mengatakan kita harus kokoh terhadap budaya kita sendiri tanpa menerima perbedaan yang lain, tetapi bila budaya itu baik, melekat dan menjadi hal yang positif di dalam kehidupan kita, itu baik dipertahankan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhurnya. Dan akibatnya ketika berhadapan dengan budaya yang baru, dengan situasi yang baru, kita sering sekali terkontaminasi. Hal ini perlu pendirian yang kuat, pendirian yang kuat. Nilai-nilai luhur, contohnya kita sebagai bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur dari budaya kita,
Misalnya kita orang Batak, bila itu baik, tetaplah harus kita warisi, tetaplah harus kita budayakan tanpa mencampur adukan dengan budaya yang kita dapatkan di tempat yang baru. Hal inilah yang menjadi sebuah permasalahan pokok yang dituliskan oleh Petrus kepada jemaat yang hidup di negeri Asia. Surat Petrus menuliskan kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan sebagai perantau yang dipengaruhi budaya masyarakat setempat. Untuk mempertahankan hidup di sana, mereka harus beradaptasi dengan budaya setempat. Di dalam adaptasinya, iman mereka kepada Kristus banyak dipengaruhi dengan budaya, bahkan juga pemikiran pola pikir yang didapatkan oleh orang-orang Kristen di perantauan. Di dalam proses adaptasi iman mereka kepada Kristus juga dipengaruhi dengan budaya dan ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada saat itu. Ajaran sesat itu menyebarkan hoax, menyebarkan berita kebohongan tentang Yesus Kristus yang mengatakan bahwa itu hanya isapan jempol semata atau cerita dongeng seperti yang dituliskan di dalam ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Hal inilah yang menjadi pokok penting permasalahan yang dihadapi oleh Petrus kepada jemaat Kristen yang ada di dalam perantauan. Tidak sedikit dari orang-orang Kristen terpengaruh akibat dari ajaran sesat ini, sehingga mereka meninggalkan iman kepercayaan mereka kepada Kristus dan mereka mempertanyakan identitas Kristus itu sebagai pusat iman kepercayaan orang-orang Kristen. Mengapa orang Kristen di Asia kecil ini mempertanyakan siapa itu Kristus? Orang-orang Kristen di Asia kecil tersebut jenuh menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya yang tak kunjung datang. Pada saat pemikiran, budaya, teknologi sudah semakin maju pada zaman ini, ketika Petrus menuliskan surat ini, mereka mengatakan mengapa Yesus yang dijanjikan untuk datang kedua kalinya tidak kunjung datang. Mengapa penantian ini begitu lama? Hal ini seperti sia-sia. Bahkan sekelompok ajaran juga mengatakan bahwa kedatangan Yesus pada akhir zaman itu sama seperti hanya dongeng yang diceritakan kepada anak-anak ataupun isapan jempol fiksi. Keberadaan Yesus Kristus sebagai tokoh iman Kristen dipertanyakan keasliannya. Jika memang Yesus adalah tokoh historis, mengapa dia tak kunjung datang hingga pada saat ini? Ketidakdatangan ataupun keterlambatan Yesus disambut sebagai orang-orang Kristen dengan bentuk kekecewaan. Banyak mereka yang meninggalkan iman kepercayaan. Mereka berbalik dan melihat bahwa ajaran tentang Yesus Kristus adalah hal yang belaka, adalah cerita fiksi yang sebentar saja menguatkan orang-orang Kristen yang pertama percaya, tetapi mengapa begitu panjang penantiannya Yesus itu tidak kunjung datang? Jika kita memahami iman itu sebagai alat untuk memuaskan pemikiran kita, memuaskan hasrat kita, dan kita tidak melihat itu sebagai proses untuk mematangkan iman kita sambil menunggu kedatangannya, kitalah orang-orang yang lekas berbalik dan mengatakan bahwa cerita ataupun kisah daripada Yesus ini hanya seperti dongeng. Bapak Ibu, Naposo Gunung remaja yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita yang hidup di tahun yang maju ini, di teknologi yang sudah memberikan kemudahan bagi kita? Apakah kita masih mempercayai tentang Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita, yang kita selalu mengucapkannya, mengakuinya dalam iman kepercayaan kita, bahwa ia akan datang kedua kalinya untuk menghakimi orang
ilmu dan pemahaman di tengah-tengah dunia yang maju ini, yang tetap meragukan tentang Kristus, maka kita lihatlah kuantitas daripada orang-orang Kristen sering berkurang dan meninggalkan iman kepercayaan. Bagaimana mungkin seorang Tuhan itu lahir dari manusia? Bagaimana dia menjadi juru selamat manusia yang harus mati tersalib? Bukankah ini adalah berita tentang kekonyolan? Dan banyak penafsiran dan hal-hal yang lain yang membuat tersesat orang-orang yang sebelumnya menerima Kristus. Dan kemajuan sekarang juga menutup iman kepercayaan di tengah-tengah dunia ini. Banyak ilmu pengetahuan yang sudah semakin tinggi, yang mumpuni. Banyak manusia telah memperlengkapi dirinya dengan kemampuan intelektualnya, bahkan meragukan bahwa Yesus itu ada, karena kemampuannya dapat menjawab kemauannya. Apa yang ia butuhkan dapat ia penuhi dengan segala upaya dirinya sendiri, hingga dia melihat bahwa Tuhan itu tidak ada. Konteks yang dialami oleh Petrus ketika dia melayani jemaat Kristen yang ada di Asia Kecil itu terjadi di tengah-tengah kemajuan dan di era kita pada saat ini. Apakah kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita? Apakah kita masih sebagai orang-orang yang setia menanti kedatangannya? Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita saat ini di Minggu Estomini mengatakan Yesus Sang Raja yang Maha Mulia adalah pengakuan iman dari Simon Petrus yang disampaikan melalui suratnya kepada mereka yang berada di perantauan ataupun di diaspora, yang mengatakan pengakuan ini disampaikan kepada mereka yang ragu tentang Yesus sebagai anak Allah. Petrus mengaku bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Pengakuan Petrus ini didasarkan dari pengalamannya bersama dengan Yesus sebagai murid Petrus yang menyaksikan pelayanan, yang menyaksikan pengajaran Yesus yang penuh dengan kuasa sebagai anak Allah. Yesus sebagai anak Allah bukan berasal dari manusia pada saat ini, melainkan anak Bapa yang turun melalui mengambil rupa daripada manusia. Karena melalui kehadirannya lah kita dapat dibaharui, dijembatani dengan Allah. Karena akibat dosa kita yang tidak sanggup datang kepada Allah yang kudus, maka melalui Yesuslah Dia dapat menjadi perantara bagi kita. Dan itu disaksikan oleh Petrus ketika bersama-sama dengan Yesus di gunung yang kudus. Itu bisa kita baca di ayat 17 sampai ayat 18. Pengakuan Petrus ini adalah jawaban kepada semua orang Kristen. Tidak hanya bagi mereka yang ada di Asia Kecil, tetapi juga bagi orang Kristen di lintas generasi dari segala. Pengakuan ini lahir dari iman, kepercayaan, dan pengenalan yang benar akan Allah yang Maha Mulia, akan Allah yang telah memberikan Yesus sebagai juru selamat kita untuk menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Apakah manusia percaya atau tidak kepada Yesus sebagai anak Allah, hal itu tidak mengubah status Yesus sebagai anak Allah, Raja yang Maha Mulia. Bahkan pengakuan para nabi, rasul, dan orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus anak Allah lahir dari pekerjaan Roh Kudus dan dalam diri mereka yang dipakai oleh Allah. Maka kalau hingga pada saat ini banyak orang meragukan tentang keberadaan Yesus, meragukan tentang siapa juru selamat yang menyelamatkan manusia yang harus mati di kayu salib, itu tidak akan mengubah status Yesus sebagai Raja, status Yesus sebagai penyelamat di tengah-tengah dunia. Karena itu adalah cerita yang kekal, cerita yang dituliskan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, yang merupakan sejarah yang murni bagi setiap orang yang percaya. Menurut Petrus, iman percaya kepada Kristus Yesus tidak dibentuk oleh opini publik atau komunitas di mana seseorang hidup atau tinggal.
Iman itu lahir dari relasi pribadi yang bersangkutan dengan Yesus Kristus. Maka tidak perlu menjelaskan siapa Yesus yang kita sembah kepada orang yang melakukan itu. Karena lihatlah, Petrus itu mengenal Yesus dengan bagaimana relasinya, mempercayai, mendengarkan, bahkan menyaksikan perjalanan Yesus di dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini ketika bersama-sama dengan muridnya. Maka ingatlah, iman kepercayaan kepada Yesus Kristus tidak dibentuk oleh opini publik atau komunitas di mana seseorang hidup atau tinggal, tetapi iman itu lahir dari relasi kita, dari pribadi kita yang bersangkutan dengan Yesus sendiri. Maka disitulah akan terbentuk kesetiaan kita, ketaatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang tidak lekas tersesat, atau orang-orang yang sering percaya terhadap ajaran-ajaran yang tidak berlandaskan kepada firman Tuhan. Maka sebesar apapun iman seseorang tidak dapat mengubah status Yesus sebagai Tuhan. Sebaliknya, iman seseorang semakin bertambah besar jika dia tetap bergantung pada pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu remaja Nakosobulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia yang sampai pada pengakuan Yesus adalah Tuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan hasil kecerdasan intelektual manusia atau perdebatan teologi. Tidak. Berbahagialah kita jika kita dapat bersaksi Yesus adalah Raja yang Maha Mulia. Jika kita mengaku Yesus adalah Raja yang Maha Mulia, maka kita berarti menjamin hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita telah dijaminkan. Bahkan ketika kita mengalami pergumulan dan penderitaan yang besar yang kita alami dalam hidup kita ini, tidak dapat membatalkan pemeliharaan Yesus Kristus atas kita. Ini juga berkaitan dengan minggu Estomidi yang mengatakan, engkaulah gunung batuku, mengingatkan kita bahwa Yesus adalah gunung batu bagi kita. Bersama dengan kita, hidup kita akan damai, hidup kita akan tenang jika kita mengakui dengan jiwa kita, dengan roh kita yang ada pada diri kita, bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan penyelamat kita. Hal inilah bila Nana melihat konteks yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Asia kecil ini. Ketika mereka menjadi orang asing, menjadi penduduk asing, mereka harus berusaha dan berupaya mempertahankan iman dan kepercayaan mereka di tengah penderitaan, di tengah orang-orang yang tidak mengingini status mereka sebagai pengikut Kristus. Ada yang meninggalkan iman kepercayaannya, ada yang bertahan di dalam kesetiaan dan ketaatannya sekalipun mengalami berbagai pergumulan. Dan hal inilah yang mengingatkan kita di era kita yang semakin maju, di era teknologi dan pengetahuan yang sudah banyak berkembang, bagaimana dengan pengenalan kita tentang Yesus yang kita percayai sebagai juru selamat kita, sebagai Raja kita. Tidaklah mungkin kita memiliki kasih yang begitu besar terhadap orang yang kita kasihi kalau kita tidak memiliki relasi yang baik dengan dia. Demikianlah juga dengan kita. Bagaimana kita dapat mungkin mengenal Yesus sebagai juru selamat kita kalau kita tidak membangun relasi yang baik dengan dia, pengenalan yang baik kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita. Maka engkau yang percayai, kalimat ini memberikan sebuah perenungan bagi kita. Sudah sejauh manakah kita mengenal Yesus itu? Dari manakah kita dapatkan tentang berita keselamatan itu agar kita mengetahui siapa Yesus itu? Inilah yang dikatakan oleh Petrus
bahwa semua itu telah dituliskan di dalam kitab suci yang menjadi dasar bagi setiap orang percaya untuk mengenal, mengetahui, dan menumbuhkan imannya. Dia mengatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Telah banyak dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama, dan hal itu telah nyata dituliskan di dalam kitab suci ini yang menjadi dasar bagi kita. Maka kalau tadi ada pernyataan yang mengatakan kita akan lebih mengasihi orang yang kita kasihi kalau kita menumbuhkan, menimbulkan, mengembangkan relasi kita yang baik dengan orang yang kita kasihi. Demikian juga dengan Yesus. Engkau yang percaya, berarti ketika kita mengetahui siapa yang kita percayai itu, maka lihatlah seperti pengakuan Petrus ini bukan dongeng, ini bukan cerita fiksi, tetapi saya melihat dan menyaksikan bagaimana Yesus bekerja, Yesus melakukan pelayanannya, dan ada suara Allah mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu sekalian, di mana kita bisa menyaksikan Yesus? Di mana kita bisa belajar melihat kemahakuasaan dan kedahsyatan yang daripadanya? Lihatlah ketika epistel tadi mengatakan kepada kita, dia menyuarakan melalui pengakuan daripada pemazmur. Dia katakan Tuhan adalah Raja. Dia adalah Raja dari seluruh bangsa-bangsa. Dia dapat melakukan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Maka lihatlah Bapak Ibu sekalian, kita boleh belajar kemahakuasaan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihatlah ketika kita diberkati pada malam hari dan kita dibangunkan dengan energi, dengan sukacita yang baru di pagi hari, melihat ketika malam sudah semakin gelap dan kita disuguhkan dengan hari yang cerah. Bukankah itu pekerjaan dan perbuatan daripada Allah? Bukankah itu dari hasil rancangan dan kebaikan Tuhan? Segala sesuatu berkat dan upaya yang telah Tuhan berikan kepada kita. Lihatlah keberadaan kita, apakah kita mampu melakukan itu tanpa campur tangan daripada dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami keterpurukan situasi yang terjadi di beberapa hari yang lalu, banjir di mana-mana ya, kita menderita. Memang kalau kita katakan itu memang bentuk daripada kita yang tidak menjaga lingkungan, tapi kita lihatlah bagaimana otoritas Tuhan bisa membalikkan segala sesuatu yang terjadi di dunia. Awalnya di hari Minggu yang lalu dari Senin sampai pada hari ini cuaca begitu buruk, dan bahkan beberapa sekolah diliburkan seluruhnya kalau tidak salah. Kita dalam ketakutan dan kecemasan. Dari sana, dari situasi itu kita boleh melihat kemahakuasaan dan kedahsyatan yang daripada Tuhan, yang Dia berkuasa atas dunia ini, yang Dia berkuasa atas hidup kita. Maka karena itu, kalau dalam topik minggu ini diajarkan kepada kita mengatakan bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah yang maha mulia, maka lihat dan kecaplah dan pelajarilah dan renungkanlah dari kehidupan kita sehari-hari bagaimana Dia menunjukkan kepribadiannya di dalam diri kita. Maka kita akan mengatakan, benar Dia adalah Raja, benar Dia adalah yang maha kuasa, benar Dia adalah orang yang betul-betul menyelamatkan kita, Tuhan yang senantiasa berkuasa dan berotoritas di dalam hidup kita. Kita lihatlah sekarang di dunia ini, di dalam relasi kehidupan kita, sebentar saja kita sudah bersama dengan orang yang kita kasihi, sebentar saja sudah pergi meninggalkan kita, sebentar saja seperti orang yang telah mengalami kenikmatan, kemapanan, sebentar saja dia sudah mengalami kesusahan. Hal inilah kita lihat, semua itu tergantung ada pada Tuhan. Maka sadari dan renungkanlah Bapak Ibu sekalian, keberadaan kita di hadapan Tuhan betul-betul di dalam otoritasnya. Maka kita lihatlah, kita adalah ciptaannya, Dia adalah Allah yang berkuasa. Oleh karena itu, melalui nats ini,
Petrus menyampaikan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, Tuhan tidak lalai. Apabila lupa dengan janjinya, dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Dia akan segera untuk menjemput orang-orang yang dikasihinya. Bisa saja suatu waktu nanti 10 tahun, 20 tahun banyak pergeseran orang-orang Kristen di dunia ini. Karena begitu lama, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah lahir dan dijanjikan akan datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan sebagai pengharapan kita ini bersama-sama dengan Dia di surga yang dijanjikannya. Bisa jadi itu 20 ataupun 30 yang akan datang akan mengalami kekristisan kepada orang-orang Kristen. Dan yang terjadi di Asia kecil ini hanya dongeng itu. Lihatlah amang-inang remaja yang kosong berita-berita, dan bisa kita melihat di negara-negara Eropa pergeseran iman kepercayaan sudah banyak. Bahkan gereja sudah mengalami kekosongan. Ini menjadi PR yang terbesar bagi orang tua, bagi kaum yang muda. Kalau kita di Indonesia, kuota daripada orang yang mengikuti ibadah cukup banyak. Hal itu yang harus kita pertahankan. Tetapi lihatlah di negara-negara Eropa, gereja sudah semakin kosong. Bahkan ada gereja karena tingginya pajak untuk membayar gereja itu tidak dipakai lagi sebagai rumah ibadah, tetapi menjadi bar. Dan saya sudah menyaksikan itu ketika ada saudara saya yang memang bersekolah di Eropa. Dan di sana hanya terhitung dengan jari hanya para lansia yang hanya duduk di sana. Karena sudah orang mengatakan bahwa ini hanya fiksi, tidak membutuhkan lagi tentang iman kepercayaan ini. Maka ini penting bagi kita menjadi tongkat estafet bagi orang tua, bagi kita kaum muda. Jangan tertinggal yang lebih penting yang kita perjuangkan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, yakni menumbuh kembangkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan. Suatu tadi amang-inang dengan di pabodat kamu akan yang pengguna masih bola. Ada lupa kamu memang tayo untuk Yesus. Oh, dan kita ada ibadah isi Yesus ini. Oh, dan boy ibadah madok auto sea di mata ama anak dokter di perbadi jalan madok ikoro di mata pada haliwon. Dalam mampu dalam mampu namanya. Suatu tadi kita dilakukan ikut. Jangan tertinggal dari hal yang paling prioritas di tengah-tengah dunia ini, yakni pengenalan kita terhadap Yesus. Lihatlah, Tuhan itu tidak lalai. Tuhan itu tidak pernah lupa akan janji. Dia akan datang pada kedua kalinya seperti kita menyaksikan di dalam iman kepercayaan kita untuk menjemput orang-orang yang dikasih ini. Yang kedua, jangan pernah letih menyambut kedatangan Yesus Kristus pada akhir zaman. Sekalipun kedatangan Yesus kesannya agak diperlambat, itu memberikan kesempatan kepada orang-orang jahat. Itu memberikan kesempatan kepada kita yang hidup di dalam keberdosaan untuk bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Karena hanya orang yang setia yang akan menerima mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10c. Maka selagi Tuhan belum datang di tengah-tengah dunia ini, pakailah waktu dengan baik. Itu membenahi diri kita, mengubah diri kita yang dulunya tidak dibaharui oleh firman. Maka jangan pernah berhenti untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mungkin itu kesempatan bagi kita. Bila waktunya datang yang tidak kita kira, kita sudah siap dan kita sudah bertobat. Yang ketiga, sikap orang yang menantikan kedatangan Kristus Yesus adalah proaktif, melakukan pekerjaan yang baik bagi semua orang. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Lakukanlah pekerjaan yang baik, seolah-olah Yesus akan datang kedua kali. Bila kita melakukan pekerjaan yang baik, maka kita tidak sanggup dengan hati yang tulus, karena mengingat Yesus besok akan datang kedua kali. Maka kita tidak pernah menunda untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, Yesus yang kedatangannya yang dinantikan itu adalah Raja yang Maha Mulia.
Di dalam dirinya melekat kepenuhan Allah Bapa. Penantian orang-orang percaya akan kedatangannya tidak akan pernah berakhir pada kekecewaan. Yesus akan memberikan sukacita dan kehidupan yang kekal bersama Yesus bila mana kita menantinya dengan setia. Sebagai Raja yang Maha Mulia adalah pilihan tepat jika kita menjadikan Yesus sebagai gunung batu. Jadilah setia, karena hanya orang-orang yang setialah yang dimahkotai mahkota kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu. Benarlah Engkau adalah Raja yang Maha Mulia, yang berkuasa atas dunia yang Engkau ciptakan bagi kami. Engkau adalah Bapa yang berotoritas di dalam kehidupan kami. Dan demikian juga Tuhan, kami melihat kebaikan dan kuasa-Mu yang memberikan Yesus sebagai juru selamat bagi kami, untuk menyelamatkan kami dari segala keberdosaan kami. Maka ya Tuhan, bimbing dan tolonglah kami dengan Roh Kudus, agar kami percaya dan mengenal bahwa benar-benar Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kami, agar sesampainya pada akhir hidup kami, Engkau dapati kami Tuhan menjadi orang yang setia, orang yang tetap mengakui bahwa Engkau adalah Raja dan Juru Selamat bagi kami. Di tengah-tengah kehidupan kami yang senantiasa berhadapan dengan perubahan zaman, kemajuan dan segala perubahan yang baru di tengah-tengah hidup kami, yang sering sekali mengubah kepercayaan kami kepada Tuhan, yang bahkan juga Tuhan menjauhkan kami dari kehadiran. Bagaimanakah kami ya Tuhan dapat mengenal Engkau sebagai Raja bila mana kami tidak membangun relasi kami yang baik kepada Engkau? Maka ajari kami ya Tuhan di sepanjang waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk tetap tumbuh terhadap firman, mempercayainya sebagai dasar dan fondasi iman kami. Kami ya Tuhan bertumbuh dengan benar dan menyaksikan Yesus di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena di dalam kehidupan kami dituntun oleh Roh Kudus untuk mengetahui, untuk melihat mana yang lebih prioritas yang harus kami cari. Karena tujuan kami ya Tuhan bersama-sama dengan Engkau, bila Engkau datang di tengah-tengah dunia ini, menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan menghadiahi kepada orang-orang percaya yang Engkau kasihi, yakni kekekalan. Bapa yang baik, ajarilah kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang percaya akan janji Tuhan, yang tidak pernah lalai terhadap apa yang Engkau buatkan. Maka ya Bapa, di dalam hidup dan kesempatan yang masih Tuhan percayakan bagi kami, mampukan kami Tuhan menjadi orang-orang yang taat dan setia di dalam panggilan kami masing-masing. Dan mampukanlah kami dalam waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk berbuat baik. Bapa yang Maha Baik, berkatilah perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Tuhan memampukan seluruh jemaat dan seluruh majelis, agar kami ya Tuhan bersama-sama di dalam Engkau, sehingga pelayanan dan program di tengah-tengah gereja kami ini boleh berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama. Berkati jemaat kami yang merasakan kebaikan Tuhan melalui ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran pada minggu yang lalu, bahkan minggu ini dan minggu yang akan datang. Tuhanlah yang memberikan sukacita kebaikan Tuhan melalui umur yang panjang, kesehatan, dan menuntun mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan, agar penuhlah kebaikan dan sukacita yang mereka rasakan Tuhan di hari-hari yang masih Tuhan percayakan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa terhadap segala sesuatu yang kami lakukan, baik kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan, mulai dari anak-anak sampai kepada lanjut usia. Peliharalah kami Tuhan di bawah tangan pengasihan. Mampukanlah kami Tuhan untuk melalui segala apapun yang kami jalani,
baik suka maupun duka, baik pergumulan yang senantiasa kami lalui hingga pada saat ini. Kami percaya tangan pengasihan Tuhan akan melawat kami, menguatkan kami. Maka tuntun kami ya Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus untuk mempercayai janji, kuasa dan kebaikan. Berikanlah juga ya Bapa pengasihan kepada jemaat kami yang di dalam sakit penyakit, yang harus menderita, yang harus berbaring di rumah sakit, kuatkan di rumah mereka masing-masing. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan, agar mereka percaya akan kebaikan dan melihat bahwa Engkau tetap ada bagi mereka. Sembuhkanlah ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, dan serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat 282 sambil menunjukkan persembahan. Hallelujah.
persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.